Ibu akan tanya lagi ya. Kalau ibu bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke? Oke? Ibu akan tanya ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jadi kalau kabarnya kita luar biasa, kita akan masuk di materi kita ya. Apakah ada yang mau materi kita juga sama? Tidak tahu. Secara kronologis dalam sejarah seperti apa? Tahu Bu, saya. Oke Bu. Oke. Maaf. Ya lanjut Bu. Saya untuk kronologis itu juga untuk menghindari anakronisme atau keracunan waktu dalam sejarah serta memudahkan proses pemahaman. Oke, adakah yang tahu konsep berpikir sejarah, kronologis dalam sejarah? Nggak tahu Bu. Oke, tidak ada. Akan menjelaskan ya. Di mana konsep berpikir sejarah secara kronologis ini merupakan konsep berpikir yang digunakan pada sejarawan ketika membahas peristiwa sejarah. Namun dalam menganalisa kejadian oleh sejarawan dilakukan secara berkesinambungan sehingga cakupan pembahasan konsep berpikir kronologis ini sangat luas. Namun sebelumnya itu konsep berpikir secara kronologis dalam sejarah ini memiliki dua konsep. Yang pertama itu ada konsep berpikir sinkronis. Dan yang kedua itu ada konsep berpikir diakronik. Sebelum kita membahas kedua konsep ini, kita akan mempelajari di mana konsep berpikir sejarah secara kronologis ini dia memiliki tujuan. Tujuannya itu di mana untuk melatih seseorang agar dapat berpikir secara berkelanjutan dari awal peristiwa hingga akhir peristiwa. Namun di sini dia memiliki konsep waktu dalam konsep berpikir sejarah, yaitu dibagi menjadi 4 jenis. Apakah ada teman-teman yang tahu 4 jenis itu apa saja? Oke, itu akan menjelaskan ya. Yang pertama itu ada yang namanya perkembangan. Yang kedua itu ada pengulangan. Yang ketiga itu ada kesinambungan. Yang keempat ada perubahan. Nah, dari 4 poin tersebut, apakah ada teman-teman yang tahu perkembangan itu seperti apa? Oke, tidak tahu ya. Oke, itu akan dijelaskan ya. Perkembangan itu waktu terus akan berjalan
perubahan secara cepat terjadi dalam terhadap masyarakat secara besar-besaran. Nah, sampai di sini dari poin tersebut, apakah teman-teman sudah mengerti atau belum memahami atau ini terlalu cepat? Sudah mengerti, Bu? Oke, jadi baik ya, kita lanjut. Untuk mempelajari sejarah itu peristiwa yang terjadi di masa lampau, peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang bersifat seperti apa teman-teman? Yang bersifat berkesinambungan dan terbuka. Oke, sampai sini udah paham atau masih ada pertanyaan? Udah belum? Oke. Sementara ini kan konsep waktu. Sementara unsur dimensi atau spasial ini, dia akan membahas tentang suatu tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Oke, sampai sini sudah paham? Selanjutnya itu ada unsur tempat dan waktu. Unsur tempat dan waktu ini ada yang tahu seperti apa? Ada yang tahu seperti apa? Tempat kejadian dan waktu. Oh iya, betul sekali. Nah, unsur tempat dan waktu ini adalah unsur penting dalam perjalanan hidup manusia, di mana karena perjalanan hidup manusia itu merupakan perjalanan waktu yang terjadi di suatu tempat manusia beraktivitas. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Konsep waktu, unsur tempat dan waktu sudah paham? Jadi kesimpulan dari dua konsep tadi ini bukan bahwa kalau konsep ruang dia akan berfokus pada tempat suatu peristiwa itu terjadi. Kalau waktu dia akan berfokus pada kapan peristiwa itu terjadi. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan melanjutkan ya. Ibu akan melanjutkan dari kedua konsep tersebut. Adakah yang tahu konsep berpikir sinkronis itu seperti apa? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Konsep salah satu konsep yang digunakan sejarawan. Kalau sinkronis itu sendiri mengkaji mengkaji suatu peristiwa sejarah, yang terjadi di masa tertentu. Karena cara berpikirnya yaitu terbatas di dalam waktu namun meluas di dalam ruang. Oke, sampai sini sudah paham? Adakah yang tahu contoh dari cara berpikir seperti apa? Enggak tahu, Bu. Oke, tadi kan cara berpikirnya itu kan terbatas dalam waktu namun meluas di dalam
Nah, Ibu akan menjelaskan contohnya seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui terjadi dalam paksa di tahun sebelumnya. Nah, di mana tanam paksa ini dilaksanakan tentang tanam paksa. Nah, tanam paksa ini dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Hindia Belanda pada tahun 1810-an. Itu contoh cara berpikir sinkronik. Nah, contoh lain lagi itu dalam kehidupan sehari-hari, mengatur jadwal latihan, pemanasan, dan waktu sebelum kita pertandingan. Pertandingan juga banyak, itu ada turnamen, itu ada apa saja kegiatan itu. Selanjutnya itu contohnya lagi itu mengelola waktu. Mengelola waktu, sumber daya, dan menentukan tugas lebih baik lagi. Sebelumnya kami mengerjakan tugasnya di komisi ya. Ingatlah lagi Hadir Bu. Mbak Ines, semoga cepat sembuh ya. Risma, makan ya kalau ada tugas. Sudah selesai. Silakan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indra Darjati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya dalam pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa berpikir kronologis harus diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Jawabannya itu yaitu karena konsep kronologis ini memiliki tujuan untuk menghindari anakronisme waktu dalam sejarah serta memudahkan proses pemahaman peristiwa. Dengan kita memahami konsep kronologis ini dalam berbagai peristiwa sejarah di masa lampau dapat dikonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan. Yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana konsep berpikir diakronik berbeda dari berpikir sinkronik dalam sejarah? Jawabannya itu karena sinkronik, arti dari sinkronik adalah konsep mempelajari yang sangat luas dengan kemauan bukan memiliki keterbatasan dalam apapun. Sedangkan diakronik berarti konsep mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian sejarah tersebut atau sesuai urutan kronologi peristiwa itu terjadi. Pertanyaan yang terakhir itu, mengapa penting sejarah untuk menggunakan konsep berpikir diakronik dan sinkronik? Itu karena dalam konsep berpikir sejarah, baik sejarah diakronik maupun sinkronik, akan menguraikan ruang dan waktu saat suatu peristiwa sejarah itu terjadi, sehingga akan membantu proses interpretasi yang tepat dalam merekonstruksi pembuktian sejarah. Mungkin itu saja hasil kerja kelompok kami. Ya, itu bukan tugas kelompok ya, itu tugas sendiri. Jadi baik, terima kasih buat Mbak Julian sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi sebenarnya silahkan kumpul ya. Jangan minggu depan oke, jadi baik, terima kasih buat adminnya yang sudah berpartisipasi di dalam kelas dan saya memberikan partisipasi
meninggalkan ruangan ibu mempunyai pantun. Nanti kalau ibu kalau ibu sudah makan pantun itu, nanti teman-teman bilang sakit ya. Oke? Iya, Bu. Ibu berikan deh. Cakap. Sekian dan terima kasih, Le. Iya, Le.